Raf melarikan mobilnya dengan kencang tanpa tujuan. Sampai-sampai Ray yang di sampingnya menggerak ketakutan. "Raf, sayang, aku takut. Kamu gak sayang sama aku. Jangan biarkan aku ketakutan. Udah dong, mobilnya pelanin. Ayolah sayang." Ray mengusap lembut bahu Raf. Usapan itu mampu menyusup ke dalam hati Raf, mendinginkan hatinya yang sedang panas oleh amarah dan kekecewaan. Ya, hanya Ray yang mengerti dirinya sejak dulu, sejak mereka masih remaja biru putih. Ia menghentikan mobilnya di sebuah coffee shop. Sebagai anak seorang pengusaha kaya raya, punya wajah tampan, banyak teman-teman gadis yang ingin dekat dengannya. Padahal mereka adalah gadis imut yang masih berseragam putih biru sama seperti Raf. Raf tidak suka dan merasa sangat terganggu. Saat itulah muncul Ray, teman sekelasnya yang dengan senyum lembutnya dan terkadang kocak mampu menghalau gadis-gadis yang mengganggu Raf. Raf terkesan dengan perlakuan Ray padanya. Pelan tapi pasti, Raf sangat tergantung dengan kehadiran Ray. Ia tidak suka dikerubuti apalagi oleh gadis-gadis remaja yang berceloteh nyaring memekakkan telinga. Ia lebih suka berdua saja dengan Ray. Ray juga anak orang kaya, bungsu dari 3 bersaudara. Ia lahir ketika kedua kakaknya sudah berusia remaja. Kehadirannya sungguh tak disangka oleh mamanya, bahkan sangat tidak diharapkan, sebab mamanya sudah sibuk dengan bisnisnya dan dunia sosialitanya. Lahirnya seorang bayi hanya akan mengganggu aktivitas yang seabrek di luar rumah. Ray kecil selalu ditinggal di rumah bersama pembantu yang mengasuhnya. Berjumpa dengan Raf yang sepertinya sangat membutuhkan dirinya membuat ia merasa berguna. Meski ia lebih lembut dari Raf, tapi ialah yang dengan tegas selalu melindungi Raf, apalagi ketika mereka sudah di SMA. Gadis-gadis penggemar Raf semakin banyak. Pernah saat duduk di bangku SMA, mereka sama-sama mencoba akrab dengan seorang gadis. Tapi tidak sampai 1 bulan, keduanya sudah menjomblo lagi. "Kok kamu gak jalan sama Carlita lagi?" tanya Ray ketika Raf selalu menghindari Carlita, teman satu sekolahnya yang beberapa waktu belakangan dekat dengan Raf. "Males, kerjaannya ngajak shopping melulu. Sekali 2 kali aku turuti, tapi kok ya maunya terus-terusan. Matrek banget. Aku kan masih disuplai oleh orang tuaku. Masa aku hambur-hamburkan uang untuk orang tak jelas itu. Mana suka ngatur-ngatur pula. Di rumah aku sudah diatur-atur oleh mamaku. Masa di luar rumah diatur-atur olehnya. Males ih." "Kamu sendiri apa udahan juga sama Aleza?" "Ya, ngabsenin melulu kerjanya. 5 menit sekali telepon aku, video call, 5 menit lagi kirim pesan. Dan kalau terlambat dibalas, nuduh macam-macam. Masa iya punya pacar, kebebasanku harus hilang. Mending sendirian kayak dulu lagi. Kita bebas kemana-mana, bebas mau ngapa-ngapain. Jadi bersamaku lebih nyaman toh," canda Raf. "Kamu juga toh," balas Ray menatap lembut pada sahabatnya itu. Keduanya saling bertatapan sampai ada yang terasa menyentuh di hati. "Sebulan gak bersamamu, aku kangen, Raf. Aku juga kangen kamu, Ray." Bertahun hubungan keduanya tidak dicurigai oleh siapapun. Mulai di bangku SMP dan semakin akrab selama di bangku SMA.
Saat kuliah, mereka sudah melakukan hubungan yang lebih jauh lagi. Sampai suatu hari, mereka dipergoki oleh Mama Raf ketika tengah di kamar tidur Raf di Bandung. Tak ada ampun, Raf dipindahkan ke Padang, sedang Rai dipaksa ikut kakaknya tinggal di Swiss. Di Swiss, Rai berkenalan dengan Daniel, orang Jerman yang bekerja di perusahaan otomotif. Daniel mengajaknya tinggal di Jerman dan ikut bekerja di perusahaan tempat Daniel bekerja. Aku akan merekomendasikan kamu agar bisa diterima. Nanti sebelum mulai bekerja, akan ada pelatihan singkat yang diadakan oleh departemenmu agar kamu mudah beradaptasi dengan lingkungan kerjamu. Dan kamu juga harus mengambil kursus bahasa Jerman supaya lebih mudah berkomunikasi. Walau kamu mahir bahasa Inggris, tapi bahasa Jerman tetap perlu. Nanti tinggal di apartemenku saja. Ada 2 kamar di apartemenku, jadi aku juga bisa sambil melatihmu berbahasa Jerman. Dan akhirnya, Rai memilih untuk ikut ke Jerman. Daniel tidak bohong, semua yang diucapkannya dipenuhinya. Rai diterima bekerja di perusahaan tempat dia bekerja, sebuah perusahaan otomotif yang cukup besar di negara itu. Tentu dengan gaji yang sangat memadai. Rai tinggal di apartemen Daniel, tapi bukan di kamar yang satunya lagi. Ternyata mereka hanya butuh 1 kamar sebab mereka satu frekuensi sesama penyuka jenis. Meski Rai sudah mendapat banyak kenikmatan hidup saat bersama Daniel, namun dalam hatinya tetap ada nama Raf. Maka ketika tak sengaja ia bertemu Raf di sebuah pameran mobil di Jerman, ia langsung menyetujui ajakan Raf untuk kembali ke Jakarta. Ia minta cuti dan berjanji akan kembali ke Jerman setelah cutinya habis. Selama Raf di Jerman, mereka melepas rindu dan hasrat yang lama terpendam. Rai sering menginap di hotel tempat Raf menginap, tentu saja sambil memuaskan mereka. Namun saat ia kembali ke apartemennya, di sana Daniel sudah menunggu untuk melepaskan juga. Akibat dari semua itu sudah dirasakan Rai saat ia masih di Jerman. Ia sering merasa lelah, tenggorokan sakit dan diare, serta suhu tubuh tinggi. Ia sudah mencurigai gejala tersebut, tapi belum berani untuk periksa secara intensif. Ia masih saja terus berhubungan dengan Daniel dan dengan Raf. Baru kemudian saat ia kambuh di Jakarta, ia dipaksa oleh Raf untuk berobat ke rumah sakit. Diam-diam tanpa sepengetahuan Raf, ia periksa lab. Hasilnya, ternyata Rai sudah lama positif mengidap. Mungkin sebelum berhubungan dengan Rai, Daniel sudah berhubungan dengan banyak orang. Berkemungkinan Daniel juga mengidap sehingga menularkannya pada Rai. Sebab selama di Jerman, Rai hanya berhubungan Daniel saja sebelum ia bertemu Raf lagi. Setelah meninggalkan rumahnya, Raf menyewa sebuah unit apartemen untuk tempat tinggalnya bersama Rai di selatan kota Jakarta. Sambil menunggu dokumen untuk tinggal di Jerman selesai, ia sudah bertekad untuk tinggal di negara itu berdua dengan Rai. Di negara itu, orang-orang seperti mereka mendapat tempat. Rasanya bahagia sekali bisa tinggal bersama orang yang dicintai tanpa takut sama siapapun. Tidak ada mama, tidak ada papa, tidak ada Kirana. Mereka bisa bercinta kapanpun yang mereka mau. Mereka terlena oleh kenikmatan semu yang dilaknat Allah itu.
Rai mulai khawatir ketika Raf memperlihatkan gejala yang sama dengannya. Demam panas, sakit tenggorokan, panas tinggi, diare, dan ada benjolan di kelenjar getah beningnya. Ini sudah untuk kedua kalinya Raf terkena gejala itu. Pertama, waktu masih tinggal bersama Kirana. Sekarang setelah mereka tinggal di apartemen, Raf demam lagi. Tapi mereka tetap melakukan hubungan yang salah itu. Hasrat begitu menggebu, menguasai kedua anak manusia itu. Akhirnya, Rai membicarakan pada Raf tentang kemungkinan mereka berdua terinfeksi virus. Terlihat Raf shock mendengarnya, tapi kemudian dengan tegar ia berkata, "Itu sudah resiko orang seperti kita, Rai. Kalau memang kita terinfeksi, mari kita sama-sama berobat. Atau kalau memang sudah tidak ada kemungkinan kita untuk sembuh, mari kita nikmati hari-hari akhir kita dengan melakukan hal-hal yang membahagiakan kita." Waktu Raf berucap demikian, namun tak urung hatinya ketar-ketir juga, menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dan begitu hasilnya sudah didapat, ia terhenyak lemas mendengar penuturan dokter yang memeriksanya bahwa ia positif terinfeksi. Dan ternyata pula Rai sudah lebih dahulu terinfeksi virus ganas itu. Dalam perjalanan kembali ke apartemennya bersama Rai, pikiran Raf dipenuhi oleh rasa takut. Takut akan penyakitnya, takut pada kedua orang tuanya, dan takut pada azab Allah. Karena pikirannya yang tidak fokus, ditambah lagi kondisi tubuhnya yang kurang sehat, membuat ia kurang konsentrasi mengemudikan mobilnya hingga berak. Kecelakaan itu tak terhindarkan. Mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jalan tol dalam kota dalam kecepatan tinggi hingga terhempas hancur. Bersambung.